erupsi pada 2 hari ini relatif jumlah perkiraan kami begitu cepat karena dari pagi kemarin gempa vulkanik dalam itu biasanya kami bisa menunggu 2-3 hari, ternyata sorenya sudah terjadi erupsi. Untungnya kami 2 jam sebelumnya pukul 15 WITA sudah kami naikkan dari level 3 siaga ke level 4 awas. Oke, berarti memang kenaikan ini sebenarnya termasuk yang cepat dibandingkan dengan mungkin erupsi dari gunung-gunung lain begitu ya, Pak? Betul. Jadi kalau kita bayangkan di tanggal 3 November tengah malam ke tanggal 4 itu erupsi sebelumnya di hari Jumat, sehingga kami meningkatkan status dan memperluas area. Jadi butuh waktu 2-3 hari. Ternyata pada kejadian kemarin tidak perlu 1 hari, Mbak Vivin. Jadi dalam kisaran jam akhirnya kami naikkan ke level 4 dan ternyata terjadi erupsi pukul 17.35. Dan dalam Oke. 2 hari ini sampai 6 pagi tadi telah terjadi 8 kali erupsi yang intensitasnya dari ketinggian 2 kilo sampai 10 kilo. Oke. Kemudian untuk penyebab utama dari letusan yang kali ini sebenarnya apa sih, Pak Hadi? Ya, dari data seismometer yang ada di kami memang menunjukkan aktivitas magma bergerak sangat cepat dari sisi dalam keluar dan itu bersifat eksplosif, dan ternyata selain abu vulkanik juga ada lontaran batu pijar dan kerikil. Bahkan kerikil panas pun itu sampai pada radius 5-6 km. Oke, baik. Lalu Pak, untuk dampaknya sendiri Pak, dari tadi adanya kerikil panas, lalu juga adanya abu vulkanik, itu sampai dampaknya seberapa besar, seberapa serius Pak? Ya, pertama-tama kita patut bersyukur bahwa sampai pada hari ini dalam 2 hari tidak ada korban jiwa, bahkan tidak ada yang terluka. Jadi masyarakat sudah aware ya, sudah sangat siap siaga dengan kondisi tersebut. Dan yang kedua memang kami mensyukuri bahwa tim tanggap darurat kami termasuk penanggulangan gunung api paginya sudah kami sampaikan ke para stakeholder termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tentang dampaknya Mas Juan, memang tentu saja ke pepohonan masyarakat itu kan memiliki kebun-kebun yang subur ya. Ya. Pasti itu terdampak, tapi yang jelas tidak sampai menimbulkan lubang-lubang hasil dari lontaran vulkanik seperti terjadi sebelumnya. Oke, berarti ini masih dalam jangka yang aman begitu ya, Pak Hadi ya. Oke, nah kemudian untuk akibat erupsi ini kan akhirnya membuat bandara di NTT dan Bali ikut terdampak nih Pak. Sebenarnya sejauh mana sih sebaran abu dan apakah ada informasi nih bahwa daerah mana saja yang terdampak paling parah Pak? Ya, kami sudah mengidentifikasi bahwa arah dari lontaran batu pijar dan hembusan abu vulkanik itu relatif mengarah barat, dari barat daya, barat sampai ke timur laut. Sehingga hasil dari analisis tim kami, tim ahli, akhirnya kami membuat luasan radius yang awalnya 6 kilo menjadi 7 kilometer, dan sektoralnya itu dari arah barat daya ke timur laut kami naikkan menjadi 8 kilo. Jadi itulah yang membuat kondisi aman dari aktivitas masyarakat sehingga tidak ada korban. Lalu untuk daerahnya Oke. Pak yang paling terdampak di daerah mana Pak? Eh, Hari ini laporan yang masuk di kami, awalnya arah hembusan angin itu kan relatif merata dari arah sisi barat ke timur, dan ternyata hari ini lebih cenderung ke arah barat dan barat daya, dan itu arahnya sampai ke Maumere. Ya, artinya bahwa kami mewaspadai penerbangan di wilayah sisi barat dari Flores Timur. Nah, yang jelas memang sampai hari ini kami mendapatkan informasi dari tim abu vulkanik belum pada tingkat membahayakan, sehingga penerbangan di wilayah sekitar Lewatobi laki-laki ini belum ada penutupan ya kalau tidak salah sampai pada hari ini. Oke, baik Pak. Lalu Pak, di sisi lain Gunung Lewotolok, maaf, juga meletus hanya 18 menit Pak setelah Lewotobi. Nah, banyak yang bertanya-tanya apakah ini kedua letusannya ini saling terkait atau bagaimana Pak? Silakan. Ya, memang ini kejadian yang sangat langka ya, di mana saya pun mendapatkan laporan dari tim kami di lapangan, ada foto yang bersandingan antara
erupsi Gunung Lewotobé laki-laki yang sampai ketinggian 1 kilo dengan erupsi dari Gunung Ilelewotolok. Dan ternyata untungnya bahwa yang Ilelewotolok itu masih level 2 atau waspada, dan memang selama ini perkiraan dari dan yang terjadi selama ini relatif antara 500 meter sampai 2000 meter tingginya. Jadi tidak seperti yang Lewotobé laki-laki. Nah, apakah itu berhubungan? Kami tadi sudah koreksi internal, itu sebetulnya tubuh magmanya berbeda, dan secara regional itu memang hasil dari subduksi, ada kaitannya secara tidak langsung. Tapi dari tim ahli kami, kalau keterkaitan langsung ini sebetulnya tidak berkaitan. Itulah menjadi keunikan kenapa bisa terjadi hampir bersamaan yang berbeda hanya kisaran 20-30 menit ya. Oke, berarti sebenarnya tubuh magmanya itu tidak berkaitan begitu ya, Pak Hadi? Betul, bahkan bukan hanya Lewotolok, tapi juga yang bersebelahan dari Gunung Lewotobé laki-laki itu kan ada Gunung Lewotobé perempuan. Itu pun tidak berhubungan karena tubuh magmanya berbeda. Oke, baik. Nah, kemudian apa sih Pak yang bisa dipelajari dari letusan ini untuk terutama nih sistem mitigasi ke depannya, Pak? Baik, pertama tentu saja memang kami terus mengupgrade ya peralatan pemantauan gunung api kami, jadi harus semakin modern, semakin lengkap sehingga mitigasinya lebih cepat. Dan yang kedua tentu saja sosialisasi dengan masyarakat itu penting. Jadi walaupun kami memberikan informasi yang cepat, tapi kalau ternyata masyarakat terlambat dalam mendapatkan informasi tersebut, itu juga bisa menimbulkan eksiden. Dan yang ketiga, tentu saja kami selalu berharap bahwa koordinasi lintas instansi, baik di Kementerian Lembaga Pusat, termasuk juga dengan teman-teman di pemerintah daerah, BPBD daerah, kemudian dengan pihak stakeholder yang lain, itu harus semakin bersatu padu dan memberikan informasi secepat-cepatnya untuk masyarakat yang terdampak. Iya, lalu Pak Hadi, terakhir Pak Hadi, apakah ada himbauan mungkin untuk masyarakat Pak, khususnya yang berada di sekitar Gunung Lewotobé Pak? Ya, pertama kami tetap berharap bahwa semua masyarakat agar sabar karena memang mereka memiliki kebun-kebun yang subur ya di area terdampak. Jadi kami telah menyampaikan dalam rekomendasi untuk level 4 ini perluasan radius itu kami sudah berlakukan. Jadi radiusnya 7 kilo dari kawah, kemudian sektoral itu dari arah barat daya sampai ke timur laut dengan radius 8 kilo. Jadi usahakan masyarakat yang lokasinya berada di wilayah barat sampai timur laut itu harus 8 kilo menjauh dari area puncak kawah. Nah, kemudian yang kedua, tentu saja karena masih musim hujan, di sana juga masih ada informasi masuk ke kami, masih ada hujan, tentu saja bencana ikutan itu harus diwaspadai, yaitu lahar. Nah, lahar dingin ini kami harapkan agar masyarakat juga berhati-hati karena di wilayah hulu sampai hilir sungai itu bisa terjadi aliran lahar yang bisa bersifat skala luas, dan kami himbau untuk di Desa Duli Pali, Nobo, Foken Jaya, kemudian Nuang Leben itu juga harus hati-hati. Dan yang terakhir, kami tentu terus melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait agar kita bersatu padu, berpegang erat dan memberikan semangat psikologis untuk masyarakat yang terdampak. Saya kira itu. Oke, baik. Satu lagi nih Pak, prediksi aktivitas apakah masih akan terus terjadi erupsi? Apakah mungkin ke depannya erupsi ini bisa meningkat semakin besar atau malah justru akan menurun nih Pak? Ya, kalau kita melihat kejadian erupsi pada Gunung Lewotobé laki-laki ini, mungkin kami sampaikan dulu informasi selama 2 tahun. Jadi ternyata erupsi di Lewotobé laki-laki ini bersifat intensif ya dari bulan Januari 2024 sampai pada hari ini. Nah, tahun yang lalu kami naikkan awas itu hanya 2 kali, yaitu tanggal 9 Januari 2024 dan tanggal 3 November tengah malam 2024. Nah, tapi Mbak Vivi, bahwa untuk tahun 2025 ini kami telah naikkan level 4 itu selama 4 kali, yaitu pertama di tanggal 13 Februari, kemudian yang kedua 20 Maret, ketiga 12 Mei, dan yang terakhir kemarin 17 Juni 2025.
Dan selama ini rata-rata itu hanya 1 sampai 2 minggu, kecuali yang terjadi di bulan November yang bisa mencapai durasi cukup lama, yaitu mencapai 5 sampai 6 minggu. Nah, harapan kami jangan terlalu lama. Jadi kalau seperti bulan Mei dan Februari kemarin itu hanya 1 minggu, mudah-mudahan 1-2 minggu bisa semakin mereda dan kami turunkan kembali levelnya ke level 3 atau siaga.